Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo semua, perkenalkan dengan saya Tulus Francisca Simamora dari Prodi Manajemen akan membawakan topik tentang tindak pidana bisnis. Apa itu tindak pidana bisnis? Yang pertama ada tindak pidana perpajakan. Tindak pidana perpajakan merujuk pada pelanggaran hukum yang terkait dengan sistem perpajakan. Contoh termasuk penipuan pajak, penggelapan pajak, atau pelaporan pajak yang tidak jujur. Setiap negara memiliki peraturan perpajakan yang berbeda-beda, dan tindak pidana perpajakan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di wilayah tersebut. Hukum untuk tindak pidana perpajakan bervariasi tergantung pada negara dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Beberapa hukuman umum melibatkan denda yang signifikan, kurungan atau kombinasi keduanya. Selain itu, otoritas pajak dapat menagih bunga atas kewajiban pajak yang tidak dibayar. Lalu di sini kita masuk ke Undang-Undang Pidana Perpajakan. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Yang keempat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang KUP. Kita masuk ke contoh kasus tindak pidana perpajakan. Yang pertama di sini bisa kita lihat ada Gayus Tambunan, yang kedua Rafael Alun Trisambodo, yang ketiga ada Angin Prayitno, yang keempat ada Dana Widiatmika, yang kelima ada Abdul Rahman. Nah, yang mau saya bahas untuk contoh kasus tindak pidana perpajakan ini yang familiar di kalangan awam, yaitu Gayus Tambunan, di mana Gayus Tambunan pada tahun 2011 melakukan korupsi atau penggelapan dana IKTP kurang lebih 3,6 miliar. Akibat dari kasus yang dilakukan oleh Gayus Tambunan mendapatkan hukuman pertama kali 5 tahun penjara, tetapi Gayus Tambunan melakukan atau mengajukan beberapa kali banding, dan setiap pengajuan bandingnya itu dia mendapatkan lebih berat, hukuman yang lebih berat, sehingga pada banding terakhir dia mendapat hukuman 29 tahun penjara. Lalu yang kedua ada tindak pidana korupsi, kegiatan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri atau kelompok di mana kegiatan tersebut melanggar hukum karena telah merugikan bangsa dan negara. Di sini ada jenis-jenis korupsi, yaitu yang pertama ada petty corruption. Korupsi skala kecil oleh pejabat publik yang berinteraksi dengan masyarakat. Jenis korupsinya seperti pungutan liar, gratifikasi, penyuapan, uang pelicin, atau pemerasan untuk memuluskan pelayanan publik atau birokrasi. Lalu yang kedua ada grand corruption, yaitu grand corruption atau bisa disebut korupsi kelas kakap, adalah korupsi dengan nilai kerugian negara yang fantastis, miliaran,
Korupsi kakap menguntungkan segelintir orang dan mengorbankan masyarakat secara luas. Yang ketiga ada political corruption. Political corruption atau korupsi politik terjadi ketika pengambil keputusan politik menyalahkan wewenangnya dengan memanipulasi kebijakan, prosedur, atau aturan demi keuntungan diri atau kelompok. Keuntungan ini bisa berupa kekayaan, status, atau mempertahankan jabatan. Jenis-jenis political corruption adalah penyuapan, perdagangan, pengaruh, jual beli suara, nepotisme, atau pembiayaan kampanye. Contoh-contoh dari kasus korupsi yaitu ada salah satu contoh grand corruption adalah korupsi proyek IKTP yang dilakukan sejak 2011 membuat negara merugi hingga 2,3 triliun. Korupsi ini melibatkan 7 orang yang kesemuanya telah divonis antara 6 sampai 15 tahun penjara. Salah satu tokoh prominent dalam kasus ini adalah mantan Ketua DPR Setia Novanto yang divonis penjara 15 tahun. Yang kedua ada korupsi yang dilakukan oleh PT Asapri, Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata. Yaitu Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia merupakan kasus korupsi terbesar di Indonesia. Jumlah kerugian akibat kasus dugaan pengelolaan dana investasi PT Asabri periode 2012 hingga 2019 mencapai angka 23,74 triliun. Lalu ada tindak pidana pencucian uang, yang dimana ada tindak pidana pencucian uang melibatkan upaya menyembunyikan atau melegalkan asal-usul dana yang berasal dari kegiatan ilegal. Ini melibatkan serangkaian tindakan untuk membuat uang hasil kejahatan tampak sah. Pencucian uang seringkali dikecam dan dihukum secara hukum karena melibatkan kegiatan ilegal dan dapat merusak integritas sistem keuangan. Lalu ada perbuatan, sanksi pidana dan denda dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang PPT-PPU. Lalu ada proses pencucian uang, yaitu ada placement, pelaku penyisipan uang ilegal ke lembaga keuangan yang sah. Ada layering, pengiriman uang melalui berbagai transaksi keuangan untuk mengubah wujudnya dan membuatnya sulit dilacak. Lalu ada integrasi, merupakan tahap menyatukan uang-uang ilegal tersebut untuk selanjutnya digunakan dalam berbagai kegiatan yang legal. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Mohon dimaafkan. Terima kasih.